Tujuan orang percaya sangat beda. Ini kata Alkitab dalam tulisan di dalam buku pelajaran sekolah Sabat, bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Yang menggunakan kata Yunani yang sama, euarestos, menyenangkan atau dapat diterima. Orang percaya berusaha untuk mencerminkan pengorbanan diri Kristus. Walaupun kita berada di tengah-tengah masyarakat yang duniawi, ya, bersifat dunia, kita hidup tidak terkontaminasi, atau kita memiliki hidup yang teguh beriman kepada Tuhan. Karena di saat mana kita menjalani hidup yang menyenangkan Tuhan, di situ ada sukacita yang dapat kita lakukan, dapat kita rasakan. Maka kita akan menjadi pembeda di antara orang lain. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh kembali tergabung di dalam Zoom Fisdak. Dan kita sedia untuk kembali mempelajari akan pelajaran-pelajaran dari pelajaran sekolah Sabat kita di sepanjang minggu yang bagi saya pribadi ini luar biasa, sebuah ajakan bagaimana kita boleh hidup dengan bijaksana di akhir atau di akhir zaman ini. Baik, izinkan saya untuk boleh share screen dulu. Terima kasih untuk lagu pujian dari keluarga Stephen Monday. Baik. Inilah yang menjadi pelajaran kita sepanjang minggu ini dalam bahasa Inggris Living Wisely, dalam bahasa Indonesia disebutkan hidup bijaksana. Mengapa penulis pelajaran sekolah Sabat kita mengambil judul ini yang dikaitkan dengan Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena jika kita membaca dalam teks English, maka kita akan dapati di sana disebutkan how you walk, not as unwise, but as wise. Dengan demikian, kata walk itu adalah live, ya, berarti live. Maka kita dapati di sini bagaimana kita jalan atau hidup secara bijaksana. Dan untuk itu, di dalam bahasa Indonesia disebutkan secara komplit, saya bacakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal. Bahasa Inggris disebut unwise, ya. Tapi di Indonesia adalah orang bebal. Tetapi seperti orang arif, orang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Sepanjang minggu yang berjalan, kita akan dibawa untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, ya. Dan untuk itu, maka saya ingin membawa kita untuk melihat garis besar apa yang terjadi di Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 berdasarkan pelajaran buku sekolah Sabat kita itu terbagi pada 2 bagian. Ayat 1 sampai ayat 20 adalah merupakan kajian kita di sepanjang pekan yang berjalan ini. Sedangkan untuk ayat 21 sampai 33 adalah merupakan kajian kita nanti untuk minggu yang akan datang. Ayat 1 sampai ayat 20
lebih banyak berbicara tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan bijaksana dalam konteks mengerti akan kehendak Tuhan. Sedangkan ayat 21 sampai 33 itu berbicara mengenai rumah tangga, tubuh Kristus dan juga rumah tangga. Oke. Di dalam pelajaran sekolah sahabat disebutkan dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 20, Paulus membandingkan apa yang dihargai oleh orang kafir. Ini adalah hal-hal duniawi, ya. Dan apa yang dipercayai atau dihargai oleh orang percaya. Disebutkan bahwa orang-orang kafir menghargai cerita cabul, pesta mabuk-mabukan, seks yang tidak senonoh sebagai harta terbesar dalam kehidupan. Akan tetapi orang percaya tahu bahwa hari penghakiman terakhir akan datang ketika nilai yang sesungguhnya dari segala sesuatu akan menjadi nyata. Alih-alih atau ancang-ancang menawarkan pesta dan mabuk-mabukan, mereka menghargai antara lain semua yang baik, yang adil dan benar di dalam Kristus. Itu yang menjadi fokus kita di sepanjang minggu ini. Sedangkan untuk sisanya ayat 21 sampai 33 dalam Efesus ini disebut Paulus membangun gagasan tentang saling merendahkan diri antara sesama orang percaya. Dia kemudian menawarkan nasihat kepada istri-istri orang Kristen dan para suami, dan dia akhiri dengan intisari dari instruksi kepada keduanya. Baik, mari kita fokus kepada ayat 1 sampai ayat 20, sudah diawali oleh Pendeta Tulus Nainggolan hari kemarin. Saya hanya membawakan beberapa poin penting hari ini yang dikaji dari ayat demi ayat yang akan boleh menolong kita untuk mendapatkan ide. Seperti apakah, bagaimana kita hidup secara bijaksana? Karena kita sedang hidup di dunia ini dan katanya waktu yang ada sekarang jahat dan kita harus pergunakan waktu hidup kita dengan sebaik mungkin karena sudah tiba menjelang pada akhirnya. Baik, mari kita awali ayat 1. Kemarin sudah sedikit disinggung oleh Pendeta Tulus Nainggolan. Ada kata imitator, ya. Jadi di terjemahan baru disebutkan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Di dalam Alkitab yang terbuka menyebutkan, sebab itu jadilah peniru-peniru Allah. Ini lebih cocok kepada teks Inggris adalah imitated, ya, sebagai anak-anak yang terkasih. Sedangkan berdasarkan terjemahan lain SB 2010 disebutkan Laber, ya. Sebab itu, sebagai anak-anak yang dikasihi, turutilah teladan Allah. Ada kata menurut atau sama dengan turutilah, ada kata peniru atau lebih meneladani, ya. Sehingga poin yang pertama yang boleh saya munculkan untuk pada kesempatan ini, di dalam kita hidup secara bijaksana di akhir zaman ini, maka poin yang pertama yang boleh kita lihat dari ayat pertama mengajak kita, mari kita hidup meneladani atau kita hidup menurut dengan cara Allah. Jadi kita melihat Allah seperti apa, itulah yang kita hidupi, kita jalani. Jadi panggilan untuk kita hidup meneladani atau hidup menurut, ya. Itulah hidup yang bijaksana.
Kemudian yang kedua, Efesus pasal 5 ayat 2. Tadi ayat 1, sekarang ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih. Nah, ini sudah jelas. Tadi disebutkan hidup meneladani atau hidup menurut. Sekarang yang kedua, hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi, untuk hidup bijaksana di akhir zaman ini, maka poin yang kedua ada ajakan untuk mari kita hidup dalam kasih. Nah, karena di poin yang pertama kita imitated Allah, ya, maka sama halnya juga dengan hidup dalam kasih. Kita juga harus ya meneladani Allah dalam hal menurut, ya, menuruti teladan Allah. Tetapi untuk kasih juga sama halnya. Sebagaimana Kristus, berarti mata kita terarah melihat Yesus telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya. Jadi tidak hanya mengasihi, tetapi ada tindakan tindakan yang terkait dengan mengasihi di sana adalah berkorban. Nah, saya nggak tahu bagaimana kita menginterpretasikan atau mengimplementasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya mengasihi di sini ada beberapa objek, maksudnya kepada orang lain, sesama kita. Kalau itu untuk umum, ya, lebih dalam lagi adalah kepada sesama kita, anggota gereja. Lebih dalam lagi kepada skop yang lingkaran yang lebih kecil, kepada keluarga kita, ada anak-anak, ada istri, ada suami, dan tentunya juga mengasihi Allah. Tujuan orang percaya sangat beda. Ini kata Alkitab dalam tulisan di dalam buku pelajaran sekolah Sabat, bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Yang menggunakan kata Yunani yang sama, euarestos, menyenangkan atau dapat diterima. Orang percaya berusaha untuk mencerminkan pengorbanan diri Kristus. Seperti yang muncul di dalam ayat ini. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Oke, kemudian yang ketiga. Ayat selanjutnya, ayat 3 disebutkan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Saudara, tentunya kecemaran, percabulan, ya, keserakahan, jika kita tarik dengan kata orang-orang kudus, tentunya ini adalah sesuatu yang berlawanan. Kudus, cemar. Kudus, cemar. Sehingga untuk ajakan pada hari ini yang ketiga, berarti Tuhan merindukan dalam kita merespek kehidupan kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Itu di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, ya, ada di Efesus pasal 2, Efesus pasal 3. Maka di dalam menjalani kehidupan yang bijaksana, diajak kepada kita untuk mari kita hidup kudus. Bayangkan, tidak hanya bertindak cemar, sebutkan saja itu dalam percakapan kita, jangan. Betapa kita menjaga pikiran, betapa kita juga menjaga perkataan kita. Perkataan kita haruslah perkataan yang murni, ya,
perkataan yang membangkitkan. Nah, lebih lanjut lagi, ini lebih detail lagi dalam Efesus pasal 4 ayat 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Saya pikir bagian A ini dari ayat ini masih terhubung dengan ayat 3 tadi. Tetapi ada poin lagi khusus yang boleh kita hubungkan di sini pada frase selanjutnya. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Dengan demikian, saya melihat bahwa jauh lebih baik daripada kita berkata-kata yang tidak membangkitkan, menggairahkan, serta dalam konteks kekudusan, marilah gantinya kita mengucapkan kata-kata yang demikian, mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan itu dipercakapkan dengan sesama. Saya pikir inti dari ayat ini sudah dibahas oleh Pendeta Tulus Nainggolan kemarin. Sebaliknya, ucapkanlah syukur. Nah, kita jangan suka ucapkan, di sini disebutkan kata-kata kotor, kata-kata yang kosong, omong kosong, ya, yang sembrono, karena itu tidak pantas. Saya tidak tahu berapa dari saudara yang hidup atau terhubung dengan lingkungan yang ya boleh disebut cara bicara mereka cukup ya tidak pantas mungkin. Ya, saya pernah besar di Maluku Utara. Saudara, tanpa menyinggung siapa-siapa ya, apalagi saudara-saudara kita dari Maluku, terkadang saudara, makian itu menjadi sapaan. Saya bukan berkata omong kosong, tetapi itu kenyataan karena saya besar di sana. Ya. Menyapa orang dengan kata-kata, dan itu biasa. Saya sedang menerawang kepada konteks kehidupan yang ada di Efesus, di kerajaan Yunani, saat mana Paulus menulis akan surat ini kepada jemaat Efesus. Bisa saja itu benar-benar menjadi gaya hidup orang pada waktu itu. Dan menurut orang dunia, hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang ya biasa. Bahkan itu mungkin menjadi satu kebanggaan. Ya, menjadi satu kebanggaan. Agak lucu. Tapi itu kita rasakan oleh karena kita telah mengenal Allah, mengenal Kristus. Nah, jadi jangan suka ucapkan, bahkan di ayat sebelumnya jangan suka perkatakan. Ya, ucapkan, perkatakan atau menjadi perkataan di antara kita katanya, yaitu percabulan. Saya tidak tahu berapa dari saudara tahu percabulan. Percabulan adalah fornication, betul ya, fornication, yaitu lebih mengarah kepada penyimpangan seks, lebih kepada perzinahan itu adalah orang yang sudah menikah dan kemudian melakukan hubungan suami istri yang terlarang dengan orang lain. Sedangkan percabulan lebih kepada konteksnya lebih penekanannya kepada yang belum menikah atau salah satunya yang belum menikah yang melakukan hal yang sama, lebih kepada itu mengarah kepada percabulan. Percabulan, kecemaran, rupa-rupa kecemaran dan keserakahan. Jadi Tuhan ingin menggantikan perkataan isi dari perbendaharaan hati kita bukan lagi mengenai hal-hal kedagingan yang dilakukan manusia lama, tetapi mari kita fokus kepada hal-hal yang positif yang di dalamnya
kita akan selalu merasa bersyukur, dan itu akan selalu diungkapkan, diucapkan, disampaikan di dalam perkataan kita. Nah, ini menjadi sebuah evaluasi jika kemudian sudah bisa lihat di antara kita jika ada yang ya, orang bilang norak banget kamu ya, terus terlalu vulgar. Mungkin ini menjadi sebuah evaluasi. Mendingan kita mengucapkan hal-hal yang positif dan itu selalu. Kemudian ayat 5 sampai ayat 7 saya ingin bacakan. Karena ingatlah ini baik-baik. Ya. Tidak ada orang sundal. Nah, ini kembali, sundal. Ada kata percabulan sebelumnya. Orang cemar, rupa-rupa kecemaran. Ya. Dan orang serakah. Ayat sebelumnya sebutkan keserakahan. Artinya penyembahan berhala. Ya. Saya luar biasa, Paulus mengkategorikan orang sundal, orang cemar, orang serakah itu pada hal yang demikian, penyembahan berhala. Yang mendapat bagian tidak ada ya, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi orang-orang yang demikian tidak ada tempatnya di kerajaan Allah. Kata lain, itu bukan identitas dari orang Kristen. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Saya suka kata disesatkan ini. Karena ya kita tidak bisa mengelak atau terpisah dengan lingkungan di mana kita berada, karena kita hidup di dunia ini dan tetap terus terinteraksi dengan mereka. Mungkin yang akan menjaga, memfilter kita adalah bagaimana kita menutup rapat apa yang dibicarakan oleh orang lain. Mungkin kita akan terhubung dengan masyarakat sekitar yang gaya hidup mereka demikian, tetapi tidak akan mempengaruhi diri kita, integritas kita. Jadi, walaupun mungkin dengan siapa kita berinteraksi, mereka mungkin menggunakan kata-kata hampa, omong kosong, ya, tetapi jangan sampai kita disesatkan. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa yang demikian adalah merupakan kehidupan manusia lama yang demikian tidak mendapat tempat dalam kerajaan Kristus atau dalam keluarga Allah, yang demikian akan mendapatkan atau menerima murka Allah. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Boleh pilih teman, boleh pilih kawan. Kita boleh bergaul dengan siapa saja. Tetapi berkawan, berteman, kita harus sortir. Kita harus memilih. Dan ini adalah bagian dari hidup yang bijaksana itu. Kata lain, mengajak kita, walaupun kita berada di tengah-tengah masyarakat yang duniawi, ya, bersifat dunia, kita hidup tidak terkontaminasi, atau kita memiliki hidup yang teguh beriman kepada Tuhan. Oke, selanjutnya Paulus ya di dalam buku pelajaran sekolah Sabat disebutkan Paulus mengidentifikasi mereka yang melakukan dosa tanpa malu atau tanpa pertobatan. Orang sundal, orang cemar, orang serakah. Dia telah memberi penilaian yang belak-belakan mereka yang ada dalam Kristus dan ditakdirkan untuk menjadi peserta dalam kerajaannya di kemudian hari, tidak boleh bertindak seperti mereka yang tidak ada dalam Kristus. Mungkin sundal langsung dipecat.
gitu ya. Cemar ada konteksnya, mirip. Serakah, saya pikir kalau serakah lebih kepada mau satu, mau dua, mau tiga, mau lebih rezeki gitu ya. Jadi sentralnya kepada dirinya sendiri. Rasanya mungkin untuk kita hari ini sundal, cemar, ya cemar juga bisa secara umum kita melakukan kejahatan, dosa, tetapi cemar dalam konteks ini lebih merujuk kepada perbuatan-perbuatan asusila, amoral. Ya. Nah, mungkin hari ini kita sedang bergumul dengan serakah itu. Ya, mencintai dunia, mencintai uang, mencintai segala hal. Tidak salah dengan mendapatkan itu, tetapi jika kita mencintai itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Ingat, disebutkan tadi bahwa kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kita tidak menjadi, itu bukan bagian dari umat Allah atau keluarga Allah, dan itu akan mendapatkan murka Allah. Murka atau kemarahan Allah yang menunjukkan kontras dengan sifat manusia yang mudah marah pada umumnya. Ini adalah tanggapan yang adil dari Allah yang panjang sabar. Mungkin kalau kita hanya baca sekilas, kita akan langsung menyebutkan bagaimana Allah yang panjang sabar bisa marah. Tetapi murka Allah akan diberikan adalah menunjukkan klimaks dari upaya-upaya atau perbuatan-perbuatan kita. Sama halnya dengan ketika Allah menjatuhkan murka kepada dunia ini di zaman Nuh. Dosa itu sudah matang, memuncak. Barulah kemudian. Jadi sudah ada hal-hal yang dinyatakan oleh Allah, ya, panjang sabar Allah sudah dinyatakan, dan kemudian klimaks untuk dieksekusi, disitulah murka Allah itu diberikan. Selain itu, penyebutan murka ilahi paling sering terjadi dalam konteks peringatan Alkitabiah mengenai penghakiman Allah yang akan datang. Kita sedang berada di hari-hari yang jahat, kita sedang berada di akhir zaman, diajak untuk kita hidup bijaksana, hidup arif, jangan bodoh, ya. Kita harus mengerti kehendak Allah, dan karena itu mari kita mengingat bahwa ya sepantasnya kita menghidupkan kehidupan yang bijaksana bukan oleh karena kita takut akan karena ada murka Allah. Ingat, murka Allah ini disebutkan itu ditujukan kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melakukan hal yang demikian. Tetapi bagi kita sepantasnya, walaupun itu ada efeknya kepada kita bahwa ada penghakiman dan akan ada pengadilan Allah atau pengadilan Allah, seharusnya itu tidak menjadi sebuah beban dalam hidup, menjalani hidup yang baik berkenan kepada Tuhan. Karena di saat mana kita menjalani hidup yang menyenangkan Tuhan, di situ ada sukacita yang dapat kita lakukan, dapat kita rasakan. Gantinya kita memikirkan, ada penghakiman, berarti ada penghakiman. Kita hidup dalam ketakutan. Walaupun memang Alkitab sebutkan hidup dalam takut akan Allah, tapi takut akan Allah adalah sebuah sikap untuk menghormati, respect kepada Allah. Ya. Oke. Kemudian, pikir ini yang terakhir yang menjadi bagian utama untuk hari ini. Ajakan judulnya adalah berjalan sebagai anak-anak terang. Ya. Efesus pasal 5 ayat 8 sebutkan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tapi sekarang, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Dengan demikian, maka poin yang keenam, dan ini saya pikir untuk hari ini yang terakhir, hidup sebagai anak
Paulus menasihati, hiduplah sebagai anak-anak terang dan melanjutkan perintah itu lebih lanjut di dalam ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Orang kafir mencari kesenangan melalui percabulan dan segala kenajisan atau ketamakan, keserakahan tadi ya. Efesus pasal 5 ayat 3. Jadi hidup sebagai anak terang. Kita hidup di dalam kegelapan. Kita berada di dalam masyarakat atau lingkungan yang tidak mengenal Allah. Dengan kita mau menjalani kehidupan yang bijaksana, maka jadilah pribadi yang telah menurut atau meladani akan kehidupan Yesus, ya, dan kemudian disebutkan hidup kudus, ya, hidup yang tidak terkontaminasi atau hidup beriman lebih tangguh teguh di dalam Tuhan, dan tentunya secara otomatis dengan melakukan hal-hal yang demikian, maka kita akan menjadi pembeda di antara orang lain. Jika itu digambarkan seperti ada bola lampu, maka yang lain redup atau akan mati, atau yang lain mati. Tetapi kita adalah bola lampu yang menyala, sehingga kita menjadi terang bagi sesama kita. Tentunya terang, kita tidak memiliki terang, tetapi dengan memiliki Kristus, menjadikan Yesus sebagai panutan kita, maka kita akan menjadi anak. Ayat ulangi yang terakhir untuk ayat inti kita sepanjang pekan ini, dia sebutkan, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Apakah saudara menyimak hari ini pelajarannya dengan saksama? Ya? Perhatikanlah dengan saksama. Apa yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara hidup kita. Hidup kita haruslah hidup yang bijaksana. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Seperti orang yang tidak bijaksana, tetapi hiduplah seperti orang bijaksana atau orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Semoga pemaparan pelajaran hari ini akan boleh, ya, kita untuk konteks ayat 1 sampai ayat 20 ya akan diulas sepanjang 1 minggu ini, ya. Ini baru hari yang kedua, tetapi kiranya apa yang boleh disampaikan hari ini boleh menolong kita untuk mengerti hal-hal dan bagaimana kita boleh menjalani kehidupan yang bijaksana itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.